Shalom, damai di hati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas cinta kasih-Nya yang menuntun dan memperkenankan kita untuk beribadah di minggu pagi ini. Olehnya, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Koyawas, menyampaikan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Syamas Ibu Fanda Tulangi Rantung SP dengan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk yang keempat. Jemaat diundang berdiri, kita sambut ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 249, Ya Tuhan kami puji namamu besar. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan keagungan nama-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di pagi hari ini Engkau lagi boleh menyempatkan kami untuk datang beribadah, memuji membesarkan nama Tuhan di minggu pagi ini. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menganugerahkan hari baru di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau senantiasa begitu setia di tengah-tengah kehidupan kami. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami jemaat Sion Koyawas akan beribadah, memuji bahkan membesarkan nama Tuhan. Baik kami yang beribadah dalam gedung gereja ini, maupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing, bahkan dalam kelompok keluarga kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami boleh berkenan dan layak dalam ibadah di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami buka ibadah ini. Amin. Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan, bersama-sama majulah, dikuatkan iman.
Jemaat disilakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab, sehubungan dengan tema ibadah kita dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak kepada firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segenap perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ini kami, ya Tuhan Allah, umat ciptaan-Mu. Saat ini kami datang sujud menyembah di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Namun kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak luput dari segala kekurangan, kesalahan bahkan dosa yang kami lakukan. Oleh karena itu, ya Tuhan Allah, kiranya Engkau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa dapat menikmati kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami, ya Tuhan. Inilah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Meski
Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini Tuhan lagi boleh memberi kami kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu di saat ini boleh mendapat tempat di hati kami, supaya itu boleh bertumbuh dan berbuah, sehingga dalam kehidupan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing hamba-Mu ini untuk memberitakan terang kebenaran firman-Mu, dan bagi jemaat-Mu yang akan mendengarkannya, Engkau kiranya menyertai akan kehidupan mereka, agar firman yang akan diperdengarkan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami berlakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena saat ini kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru, pertama Korintus 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Jemaat diundang berdiri dan kita akan membaca Alkitab. Ada dua judul yang akan kita baca pada saat ini. Yang pertama, bantuan untuk jemaat di Yerusalem dan rencana Paulus. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan kidung jemaat nomor 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya.
andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, italah rantingnya. Jemaat disilakan duduk. Shalom. Damai di hati. Ada pujian syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas cinta kasih-Nya sehingga saat ini torang lagi boleh beribadah di hari Minggu pagi ini. Walaupun kita beribadah tidak seperti biasanya. Biasanya torang beribadah bersama-sama di gedung gereja. Namun saat ini kita beribadah dipisahkan oleh jarak dan tempat. Namun itu semua tidak menutup rasa syukur kita, tidak menutup akan keinginan kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kita semua yang saat ini sedang beribadah pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada pepatah tua yang mengatakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya, jika suatu beban, walaupun seberat apapun beban itu, tetapi kalau kita bersama-sama mengangkatnya, tentunya beban itu akan terasa ringan. Sebaliknya, ketika beban yang ringan, tetapi kalau diangkat dengan penuh perbantahan dan pertikaian, justru semuanya akan menjadi berat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan di saat ini dalam pertama Korintus 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Orang Minahasa bilang baku mapalus atau gotong royong. Baik itu gotong royong yang berkaitan dengan pekerjaan kita, baik pekerjaan dalam hal bertani, berkebun, membangun rumah, ataupun ketika kita menghadapi berbagai kegiatan, baik kegiatan pesta maupun duka cita, semuanya kita bekerja sama untuk meringankan beban bagi sesama kita yang sedang menghadapi segala kesulitan atau permasalahan yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sudah hampir 4 bulan atau beberapa minggu ini kita diperhadapkan dengan suatu wabah COVID-19. Suatu wabah penyakit atau virus yang ditemukan di Wuhan, Cina di akhir tahun 2019, yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan virus ini sebagai ancaman yang serius bagi keselamatan umat manusia. Sudah banyak yang terjangkiti oleh virus ini. Dan mereka yang terjangkiti oleh virus ini tidak memandang akan suku, tidak memandang agama apa dia, tidak memandang golongan, bahkan pejabat atau rakyat kecil pun. Sudah merenggut puluhan ribu nyawa di seantero bumi ini karena virus corona. Dan bencana ini harus dihadapi secara bersama-sama oleh seluruh umat manusia
untuk bagaimana kita menghentikan penularannya dan bagaimana kita menolong mereka yang sudah terpapar, serta bagaimana kita menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh virus ini, sehingga ada banyak kesulitan-kesulitan yang telah dihadapi, baik itu kesulitan pangan dan kesulitan yang lain. Maka dengan alasan inilah, maka tema kita di minggu ini adalah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Kitab Korintus pasalnya yang ke-16 adalah merupakan pasal yang terakhir dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Kalau pada pasal-pasal sebelumnya lebih banyak menceritakan tentang pekabaran Injil, sedangkan dalam pasal yang ke-16 ini secara spesifik berbicara tentang pengumpulan bantuan kepada jemaat di Yerusalem yang disebut orang-orang kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita di pagi hari ini, kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan kembali tentang memberi bantuan seperti yang sudah dijelaskan kepada jemaat di Galatia. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Cara memberi ialah tiap-tiap minggu hendaklah mereka masing-masing memberi sesuai dengan apa yang ada pada mereka yang mereka peroleh. Dasar pemikiran Rasul Paulus adalah bagaimana Allah yang kaya dengan rahmat-Nya dan oleh kasih-Nya yang besar telah melimpahkannya kepada mereka sehingga menghidupkan bersama-sama dengan Kristus sehingga kita semua diselamatkan. Jemaat di Galatia, Rasul Paulus pernah menyampaikan juga nasihat yang sama, yaitu untuk tidak jemu-jemu berbuat apa yang baik. Karena selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat apa yang baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Dalam ayat 2 pasalnya yang ke-16, di mana Rasul Paulus menganjurkan bahwa apa yang dikumpulkan sebagai bantuannya itu, yang diperoleh itu disisihkan dan menyimpannya di rumah, yang artinya bukan nanti dikumpulkan kalau saat Rasul Paulus akan datang di Korintus, akan tetapi bantuan itu sudah lebih dulu disiapkan oleh masing-masing orang, baik itu orang kaya maupun orang miskin, dan bukan dilihat dari berapa besar jumlahnya untuk mencari nama, untuk mencari pencitraan, untuk mencari sanjungan atau pujian. Selanjutnya, bantuan itu dibawa untuk dikumpulkan dan diserahkan pada hari Minggu di saat jemaat bersekutu dan beribadah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam hal memberi, Rasul Paulus juga menasihati supaya saling mengasihi sebagai saudara. Jangan sampai kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Ikut bersimpati,
ikut berempati kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, memberi penguatan untuk bersuka cita, tanamkan pengharapan, hidup sabar dalam kesesakan, serta tekun dalam berdoa. Seruan membantu orang-orang kudus adalah wujud kepedulian kepada sesama, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Seperti kata firman Tuhan, menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 15. Inilah pelayanan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, begitu baik. Itu nyata sekalipun ia tidak bersama-sama dengan jemaat Korintus pada waktu tertentu, namun melalui komunikasi yang terbatas, walaupun hanya melalui surat yang ia kirim, ia memberi penguatan kepada mereka di samping menyelesaikan kunjungan pelayanan yang ada di Makedonia. Kepedulian Rasul Paulus bukan hanya kepada orang-orang di Korintus untuk tinggal lebih lama dengan mereka, akan tetapi kerinduan yang sama juga ia tunjukkan kepada jemaat-jemaat yang dikunjunginya, seperti di jemaat Efesus, sambil menunggu sampai hari Pentakosta. Sekalipun ada banyak pertentangan untuk melawan Rasul Paulus, namun semuanya itu dilakukan oleh Rasul Paulus supaya Injil terus disebarkan. Secara konkret iman kepada Yesus Kristus untuk diwujudkan, termasuk bertolong-tolong dalam menanggung beban mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, makna dari firman Tuhan di saat ini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, adalah wujud memenuhi hukum Kristus dalam segala keadaan. Peristiwa yang saat ini terjadi, wabah COVID-19, sangat-sangat menggemparkan dunia, sebab tidak terpantau sebelumnya oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa yang mau sangka di tahun 2020 ini akan ada virus yang sangat-sangat mematikan. Di sini membuktikan bahwa manusia bukanlah apa-apa dibandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan. Tidak ada suatu negara di dunia yang tidak kena dengan wabah ini. Imbas dari wabah ini adalah menimbulkan rasa khawatir kepada setiap umat manusia. Imbasnya, torang semua menjadi takut, torang semua menjadi cemas, sehingga semuanya itu berdampak pada terganggunya roda pemerintahan, berdampak pada pembangunan ekonomi, dan akibatnya banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, penghasilan terganggu untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup sehari-hari, rasa-rasa sudah akan terpenuhi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika torang pandang menurut mata iman atau bumi ciptaan Tuhan, tidak ada yang dapat mengganggu manakala tidak seizin
oleh Sang Pencipta. Termasuk wabah ini. Wabah ini ada karena seizin dari Tuhan. Mungkin Tuhan mengadakan semuanya ini adalah untuk memberikan pelajaran kepada setiap manusia yang telah melakukan banyak dosa. Manusia tidak punya kuasa untuk melawan atau menghentikan, kecuali manusia menyadari dan menyesal akan perbuatan-perbuatannya serta mengaku dosa kepada Tuhan dan bertobat serta memohon belas kasihan agar supaya kasih Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan kita dan mengakhiri akan virus ini. Musibah kemanusiaan ini sangat menakutkan, apalagi kalau orang dengar-dengar berita-berita di media yang kejadian-kejadiannya sangat memilukan. Orang-orang banyak yang meninggal, bahkan saudara-saudara kita, bahkan atau orang-orang yang dari kota sone boleh masuk di kampung karena orang tako akan terjangkiti dengan virus ini. Kalaupun ada yang pulang kampung, pasti kita akan mengisolasi diri di rumah. Pasien yang positif dikucilkan, dan yang lebih menyakitkan lagi, kalau ada yang meninggal, torang sundak dapat mulia secara langsung. Bahkan untuk beribadah pun tidak seperti biasanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik para medis maupun lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya, mereka semua peduli akan musibah ini. Seperti membatasi banyak orang untuk kumpul-kumpul, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dengan harapan untuk menghambat penularan virus ini. Akan tetapi kenyataannya masih banyak orang yang acuh tak acuh terhadap himbauan ini. Di tengah pergumulan ini, kita diajak untuk merenung. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bebanmu adalah bebanku juga. Kesusahanmu, kesusahanku juga. Bencana kemanusiaan ini telah banyak meluluhlantakan berbagai program-program yang ada, baik program di dalam jemaat maupun program-program yang telah disusun oleh pemerintah. Jutaan orang kehilangan penghasilan sehingga berdampak pada krisis pangan yang sementara masih banyak orang yang peduli, yang kurang peduli dengan kesulitan sesamanya. Bahkan adapun orang-orang yang memanfaatkan kondisi ini untuk kumpul-kumpul di tempat tertentu, untuk piknik-piknik, bahkan untuk bersenang-senang. Apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia terhadap jemaat Kudus di Yerusalem yang sedang menghadapi kesusahan akibat penganiayaan orang Yahudi yang tidak mau menerima Injil dan penganiayaan pemerintahan Romawi, memotivasi kita untuk bertolong-tolong menanggung beban seperti sekarang ini. Secara ikhlas, tulus hati, rela hati, kita mengambil bagian membantu saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Kita bersyukur karena saat ini pemerintah bahkan gereja sudah banyak membantu, bahkan melakukan hal-hal yang peduli kemanusiaan untuk membantu sesama mereka yang membutuhkan.
2 Korintus 8 ayat 13. Kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Torang semua nen tahu sampai kapan pergumulan ini akan berakhir. Namun sebagai orang beriman, kita yakin bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Marilah seperti jemaat Makedonia yang selagi dicobai dengan beban berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dalam kesusahan seperti sekarang ini, marilah kita bertolong-tolong menanggung beban sesama untuk mengambil bagian di dalam kasih Kristus. Jangan sampai terjadi ada yang memanfaatkan situasi di saat ini seperti mengambil pamor, mencari pencitraan, kritik sana sini, memprovokasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga bukan torang membantu, malah torang merusak akan keutuhan dari sesama kita. Marilah kita bersimpati dan berempati dengan saudara-saudara kita dalam menghadapi kesusahan. Dan itu bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus yang memberi dirinya rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan ke meja persembahan. Sambil memberi persembahan, kita kidungkan NKB nomor 199, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita doakan persembahan yang sudah kita beri, kami akan bacakan sampul-sampul syukur yang sudah masuk di saat ini. Sampul ucapan syukur hari ulang tahun dari adik Jonathan Wariki, usia yang ke-12 tahun, Jemaat Kolom 1, Rp50.000. Sampul ucapan syukur hari ulang tahun dari Bapak Yance Bolung yang ke-72 tahun, Jemaat Kolom 4,
dengan jumlah tertutup. Sampul ucapan syukur hari ulang tahun dari Ibu Syul Wendur Wawuruntu, usia 62 tahun, Jemaat Kolom 1, jumlah Rp50.000. Ucapan syukur hari ulang tahun yang ke-72 dari Bapak Yance Bolung untuk Pendeta Selti Rumimpunuk Lendo STH tertutup. Sampul ucapan syukur untuk keluarga Pendeta Rumimpunuk Lendo dari keluarga Kumendong Wawuruntu Rp200.000. Persembahan bulanan tetap bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2020 dari keluarga Penatua Tangkilisan Kumesan Rp1 juta. Jemaat, mari berdoa. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah berkenan dengan persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Di dalam persekutuan ini Tuhan, kami lagi boleh mendengar firman-Mu untuk menjadi kekuatan, memotivasi kami untuk senantiasa selalu hidup dalam bertolong-tolongan, agar kiranya kehidupan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah, dalam satu persekutuan yang beribadah di saat ini, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya semua yang kami sudah beri di saat ini, kiranya Tuhan kuduskan dan berkati, agar dalamnya boleh menopang kerja pelayanan yang ada di Gereja Masehi Injili di Minasa, khususnya yang ada di Jemaat Gemim Sion Koyawas. Kami beri dengan ketulusan iman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pribadi dan keluarga kami dalam segala usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Dibukakan jalan agar dalam semuanya itu semua diberkati oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Maka terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Ini doa sembahyang kami, ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat dalam hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita ikuti warta jemaat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah di Minggu pagi tanggal 28 Juni tahun 2020. Baik kita semua yang boleh beribadah di gedung gereja ini maupun kepada seluruh anggota jemaat Gemim Sion Koyawas wilayah Langon 4 yang beribadah di kelompok ataupun di keluarga masing-masing. Tentu kami menyampaikan terima kasih atas apa yang sudah dinampakkan oleh seluruh anggota jemaat yang sudah boleh mengikuti persekutuan ibadah di minggu terakhir di bulan Juni tahun 2020. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua anggota jemaat yang sudah memberikan sampul-sampul syukur, persembahan untuk pekerjaan pelayanan bagi kehidupan keluarga pendeta maupun sampul-sampul perpuluhan, sampul syukur jemaat oleh karena bersyukur karena berkat-berkat Tuhan yang juga sudah diberikan untuk pekerjaan pelayanan di Jemaat Gemim Sion Koyawas. Menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian, mulai dari pelayan doa Penatua Silvana Koampo Oro, koordinator ibadah Penatua Ibu Fani Kolino Rorong, prokantor Bapak Yoke Tangkilisan, pemain musik Bapak Ferry Maliangkai, panitia HRG yang sudah menjadi tim kreatif untuk penyelenggaraan pelaksanaan ibadah di saat ini. Teristimewa juga kami sampaikan terima kasih kepada Syamas Ibu Fanda Tulangi Rantung, Sarjana Pertanian,
yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya sumber segala berkat akan memberkati kehidupan keluarga Tulangi Rantung, teristimewa tugas-tugas Ibu Vanda Tulangi Rantung sebagai pelayan khusus di kolom 3, juga sebagai sekretaris Desa Koyawas, memberkati suami yang terkasih Bapak Beri Tulangi Sarjana Teknik, memberkati adik Gio dalam pertumbuhan perkembangan. Tuhan kiranya memberkati atas apa yang sudah diberikan, atas apa yang sudah dilayankan oleh Syamas Ibu Vanda Tulangi Rantung Sarjana Pertanian di minggu pagi ini memimpin ibadah di minggu terakhir di bulan Juni ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa umum, dan dalam doa ini kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Di antaranya Saudara Cliff Roring pada tanggal 25 Juni, usia yang ke-23 tahun, Jemaat Kolom 3. Adik Jonathan Wariki tanggal 27 Juni, usia yang ke-12 tahun, Jemaat Kolom 1. Dan kita akan bergumul bersama dengan saudara-saudara kita yang sakit, di antaranya Ibu Hilda Rorong Oro, Ibu Dini Kembuan Kosakoy, dan Ibu Elvi Sambeka Ratuela. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Segala kemuliaan kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah, Tuhan yang di dalam Kristus Yesus. Oleh karena tuntunanmu di dalam hidup kami boleh dihentar dalam suatu persekutuan yang beribadah, Jemaat Gemim Sion Koyawas. Saat ini kami boleh menyatakan puji-pujian, syukur dan doa sebagai penyataan keagungan kuasa kasih Allah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang memberi kehidupan kepada kami, memberi kesempatan kepada kami untuk bekerja dan berkarya menurut tugas tanggung jawab kami. Terima kasih karena Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, ya Tuhan. Diberkatilah gerejamu dalam kerja pelayanan di aras jemaat, wilayah, sinode, bahkan berkatilah pemimpin-pemimpin gereja ini yang adalah hamba-hamba dan pelayanmu, baik syamas, penatua, guru agama, dan pendeta. Terlebih khusus ya Tuhan, badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Koyawas diberkati oleh Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin dan melayani sebagaimana kehendak-Mu. Kiranya mereka selalu ada dalam sukacita, kebersamaan melayani-Mu, mewujud nyatakan semua program gereja dengan taat dan setia untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah pemerintah negeri ini, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai di desa-desa dan kelurahan, termasuk pemerintah yang ada di Desa Koyawas, hukum tua dan seluruh perangkat desa yang ada. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau memberikan kepada pemerintah kami kebijaksanaan agar supaya pemerintah yang adalah pelayan Tuhan di tengah-tengah masyarakat mampu melaksanakan semua program pembangunan dan kemasyarakatan yang ditopang bersama oleh seluruh masyarakat. Kami berdoa buat hukum tua Bapak Jenri Dolfi Wawor dalam keluarga Wawor Manampiring bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Koyawas Ibu Feibe Wawor Manampiring. Diberikanlah kesehatan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah menolong mereka. Engkau jualah yang akan mengawali akan kehidupan mereka ya Tuhan,
Di dalam mereka mengemban akan tugas tanggung jawab sebagai pemimpin yang ada di desa Koyawas. Berkat kesehatan kekuatan, kiranya boleh menjadi bagian kehidupan dari hukum tua desa Koyawas dan keluarga. Bapa di surga memberkati juga akan pergumulan yang sedang kami hadapi di saat ini. Saat ini kami sedang diperhadapkan dengan pandemi virus corona. Tuhan Yesus, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami, bersama dengan segala yang terlibat di dalam memberantas akan virus ini. Segala tenaga medis yang ada, bahkan relawan ataupun siapapun yang akan menjadi penopang, bahkan yang menjadi ujung tombak di dalam menghadapi akan pandemi virus ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, agar supaya di dalam mereka menjalani akan tugas kemanusiaan ini, mereka senantiasa bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah, bersama dengan semua anggota jemaat-Mu yang bersyukur menyambut usia baru di tahun kelahirannya, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka sukacita, kesehatan, umur panjang, keberhasilan dalam hidup. Kuduskanlah sukacita mereka ya Tuhan, agar supaya di dalam mereka bertambah umur, mereka senantiasa hanya memuji dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja ini. Bapa di surga, kami semua bergumul dengan sesama kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami memohon ya Tuhan, mari kiranya Engkau jamah dan sembuhkan saudara-saudara yang telah kami sebutkan tadi. Kiranya Engkau senantiasa pergi bersama-sama dengan mereka, agar lewat bilur-bilur-Mu mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang ilahi yang hanya berasal daripada Engkau. Berkati semua sarana yang dipakai dan diupayakan untuk proses kesembuhan. Kuduskan makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi ya Tuhan. Baik tindakan medis bagi mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah tabib kami, dokter yang ajaib, yang sanggup menolong mereka dan sanggup memberi kekuatan hati, kekuatan iman yang teguh untuk tetap bertekun, baik di tengah pergumulan yang mereka hadapi. Bapa kekal di dalam kerajaan surga, bagi jemaat-Mu yang dalam proses pemulihan kesehatan, diberkati selalu dengan semangat sukacita di dalam upaya mereka mencapai kesembuhan yang sempurna. Bersama dengan mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan penghiburan, sukacita di dalam Tuhan, karena mereka percaya apa yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan mereka itu baik adanya. Dan kami percaya bahwa masa-masa berkabung mereka akan diganti dengan sorak-sorai pujian karena pertolongan Tuhan yang memberi kekuatan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam surga, kami berdoa juga buat mereka yang disapa janda, duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang hidup terlantar, yang hidup kekurangan dan ketidakberdayaan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Mereka yang menjadi korban bencana alam, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Pulihkanlah mereka ya Tuhan, dan kami percaya selalu ada maksud Tuhan di balik peristiwa alam untuk keimanan mereka kepadamu, dan biar kami pun menyelami itu untuk semakin taat dan beriman kepadamu. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang telah mengambil bagian di dalam ibadah di pagi hari ini. Diberkatilah kehidupan kami semua ya Tuhan, baik kami
yang mengambil bagian sebagai pelayan doa, prokantor, bahkan koordinator ibadah, pemain musik, maupun ya Tuhan, panitia HRG yang telah senantiasa dengan senang hati mengantar akan jalannya ibadah di pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, baik berkat kesehatan, kekuatan, bahkan berkat sukacita, agar supaya mereka selalu diberikan kesukaan di dalam melayani Engkau. Ya Tuhan Allah, diberkatilah akan kehidupan setiap persekutuan rumah tangga kami dan keluarga. Diberkati setiap pekerjaan, usaha dan mata pencarian kami. Diberkati tugas dan profesi kami, di bidang kerja apapun dan dimanapun Engkau pakai kami bekerja dan berkarya. Berkati setiap harapan dan kerinduan, setiap masa depan kami, biarlah semuanya dapat dikerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga semuanya itu kami boleh persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tuntunan tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami yang telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu, bahkan merenungkannya, kiranya kami terus mengiringi langkah hidup kami untuk setiap hari boleh menghargai setiap karunia dan anugerah yang telah Engkau sediakan bagi kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa selalu bersandar kepadamu, untuk saling tolong menolong terhadap sesama kami. Ya Tuhan Allah, inilah yang menjadi doa kami. Ini permohonan kami ya Tuhan, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan dengan segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diundang berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini dengan mengkidungkan kidung jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dengan juru selamatku, akhir senyum, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat rasuli yang berikut ini. Pertama Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Sampaikanlah salam kepada orang-orang kudus, kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang tidak sempat beribadah di saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah di minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami sudah selesai ibadah di hari Minggu yang indah ini ya Tuhan. Dan kami boleh lagi disapa oleh Roh-Mu yang kudus lewat firman-Mu. Kami boleh lagi dikuatkan lewat firman. Dan biarlah kami boleh dimampukan menjalankan firman-Mu. Sebagaimana yang Engkau selalu mengingatkan kami. Untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Bapa dalam surga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan berdoa bagi hamba-Mu yang sudah melayani kami saat ini ya Tuhan. Ibu Syamas Vanda Tulangi Rantung yang sudah menjalani atau sudah melayani kami lewat firman-Mu. Diberkatilah dia dan biarlah ada Roh Kudus selalu menyertai kehidupannya. Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi seluruh keluarganya. Biarlah Engkau memberkati dia dan selalu memberikan sukacita di dalam menjalankan segala tugas dan aktivitasnya. Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi seluruh kehidupan keluarganya, mulai dari orang tua, suami dan anak-anak. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini di mana kami sudah bersama-sama beribadah di saat ini, yang sudah ikut melibatkan diri ya Tuhan, baik mulai dari pelayan firman, prokantor, koordinator ibadah, pelayan doa, dan juga pemain musik, tim media, yaitu pemuda Hari Raya Gereja. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami semua ya Tuhan. Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat yang sudah beribadah, baik yang ada di rumah maupun kami yang ada di rumah-Mu yang kudus. Biarlah ada sukacita selalu dan biarlah Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.